bersyukur atas rahmat-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Kami dipulihkan Tuhan, ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat terindah, saat terindah
kami dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui, dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kasih setiamu besar, kesetiaanmu adalah perisai dan perlindungan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Dan kami membiarkan bibir setiap kami mengucap syukur kepada Engkau, meninggikan Engkau sepanjang umur hidup kami. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Semuanya katakan Puji Hosana, Puji Hosana, haleluya. puji Hosana, Mulia, mulia namanya. puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Dengan segenap hati katakan puji Hosana. puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, mulia namanya. Haleluya. Boleh dong tengok kanan, tengok kiri, berikan senyum di balik masker saudara dan saling memberkati. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah kota benteng yang teguh bagi setiap saudara dan saya. Dia adalah pengharapan bagi kita semua. Katakan dengan segenap hati, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh haleluya, dengan iman dan percaya katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus.
andalkan kekuatanku. Namun yang pasti siapa? Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Come on, clap your hand. Come on, church. Here we go. Lebih dahsyat lagi. Allah sumber, hey, hey. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Apa? Selamanya. Sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi yang masih tidak menentu seperti saat ini, hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang kami ingat adalah penyertaan Tuhan. Di masa lalu Tuhan menyertai begitu rupa. Kami percaya penyertaan-Mu saat ini dan di masa yang akan datang tidak pernah berkurang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih
kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Dengan segenap hati kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, Engkau setia. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom. Gimana rasanya habis liburan panjang? Sudah fresh lagi ya? Seger lagi atau malah capek karena macet di jalan, tempat makan tutup. Oke. Tema kita bulan ini adalah obedience to the king. Taat kepada raja. Berbicara mengenai taat, kita pasti sudah sering mendengar kata-kata ini. Taat, 4 huruf, mau dibulak-balik ucapannya tetap sama. Taat, dari depan taat, dari belakang tetap taat. Saya mencari referensi, apa sih arti dari ketaatan itu? Dalam konsep dunia, taat itu dalam konsep umum itu berhubungan dengan mendengar kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah, kalau menurut Alkitab, ketaatan adalah menurut Kamus Alkitab Bergambar, Holman, definisi ringkas ketaatan Alkitabiah adalah untuk mendengar firman Allah dan bertindak sesuai dengan itu. Ada 2 kata yang menjadi fokus kita pada hari ini. Mendengar firman Allah dan bertindak sesuai dengan itu. Mendengar dan bertindak. Pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus taat? Banyak di dalam isi Alkitab itu kita dikatakan kenapa kita harus taat.
Yang saya ambil salah satunya adalah dari Amsal 13 ayat 13. Kita buka, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Berikutnya dalam Ulangan 28 ayat 1. Kenapa kita harus taat? Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu kalau kita taat. Kalau kita tidak taat, Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dari ketiga ayat yang sudah kita baca tadi, kesimpulannya adalah ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, maka yang datang kepada kita adalah berkat. Ada upah yang Tuhan berikan ketika kita taat. Tapi ketika kita tidak taat, maka akan mencelakakan diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan kutuk. Jadi ketika kita melakukan taat, kita taat, itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Nah, pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab, bagaimana kita menjadi seorang yang taat. Poin yang pertama, ngos-ngosan tetap ya. Poin pertama, mendengar tetapi tidak melakukan sama dengan tidak taat. Baca sama-sama, yuk. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. 1, 2, 3. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Karena orang yang mendengar ajaran Allah tanpa melakukannya, ibarat orang yang memandang mukanya sendiri pada cermin. Next. Dia hanya tahu bentuk wajahnya selama berada di depan cermin, tetapi begitu pergi dia tidak dapat melihatnya lagi dan segera lupa bentuk wajahnya itu. Demikian jugalah hukum Tuhan yang sempurna dan memberi kebebasan. Janganlah kamu hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi lakukanlah itu. Maka Allah akan memberkatimu dalam segala yang kamu perbuat. Bapak Ibu, poin yang pertama, mendengar tapi tidak melakukan. Seberapa banyak dari kita yang merasa sudah keren, sudah hebat, sudah hidupnya baik-baik saja, sudah merasa oke di hadapan Tuhan dengan berkata, aku sudah mendengar, aku tahu banyak firman. Aku dengar khotbah di YouTube dari pagi, siang, sore, malam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Saya dengar khotbah setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya atau tidak? Karena dalam ayat ini dikatakan, sebelumnya lagi dek, balik ke yang tadi. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Seringkali kita berkata begitu, aku sudah dengar kok, aku sudah tahu, aku sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, aku sudah hafal semua perintah-perintah Tuhan. Sama dengan orang-orang Farisi. Mereka sangat ahli. Mereka hafal semua.
tapi mereka tidak melakukannya. Tidak sedikit dari kita yang berkata, aku sudah cukup mendengar, aku sudah cukup hafal, tapi lupa untuk melakukannya. Adam dan Hawa mendengar dengan jelas perintah Tuhan. Jangan kau makan buah dari pohon yang ada di tengah itu. Mereka jelas mendengar perintah Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan. Mereka melanggar. Sama dengan tidak taat. Istri Lot tahu ketika mereka mau diselamatkan dari Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan saat itu. Sudah dikasih tahu, lari. Jangan berhenti dimanapun sampai engkau sampai ke kota kecil yang ada di sana. Jangan menoleh ke belakang. Perintahnya simple sebenarnya. Cuma disuruh lari, nggak usah noleh-noleh ke belakang. Tapi tidak melakukan. Bulan April kemarin, itu satu bulan yang sangat-sangat bagi saya itu nggak enak. Kenapa? Seumur hidup saya, baru kemarin itu saya sakit gigi. Jadi kalau ada yang lagu bilang, lebih baik sakit gigi ya daripada sakit hati ini. Kalau saya dibalik, lebih baik saya sakit hati daripada sakit gigi. Tapi lebih baik tidak kedua-duanya. Saya sakit gigi dan harus 2 kali ke dokter gigi. Waktu pertama kali saya datang ke dokter gigi, saya belum ngomong apa-apa. Duduk, dibuka. Dokternya langsung tahu. Walah, bahaya ini. Kalau enggak cepat-cepat diselesaikan. Pak Stefanus enggak bilang po. Karena sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, suami saya yang sakit gigi. Sudah dikasih tahu. Jadi waktu dibersihkan, ternyata email gigi saya ini terbuka. Jadi akar giginya kelihatan, akhirnya itu yang membuat ngilu. Itu bahaya kata dokternya kalau enggak cepat dibereskan. Dokternya bilang gini, Pak Stefanus enggak kasih tahu ya. Waktu itu Pak Stefanus kan sempat sakit gigi di sini. Saya kasih tahu cara menyikat gigi yang benar. Dokternya bilang, ini giginya ibu bagus, selain karena memang masalah bertumpuk ya, emang itu harus dibenerin nanti. Tapi secara gigi bagus, nggak ada lubang. Tapi saking semangatnya menyikat gigi, akhirnya emailnya terbuka dan itu bikin gigi malah sakit, rusak. Jadi dokternya bilang gini, Pak Stefanus nggak kasih tahu. Waktu itu saya sudah ngajarin loh, cara sikat gigi yang benar itu dari atas ke bawah. Dari gusinya pelan-pelan. Saya langsung gini, waktu itu saya sudah dikasih tahu sama suami bahwa akan khotbah di bulan Mei. Temanya tentang taat. Dari situ saya langsung, kena. Sebelum khotbah, kena duluan soal ketaatan. Sudah dengar, sudah tahu cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa. Tapi gaya, pakai pengertian sendiri. Wes, dari dulu sikat gigiku yang kayak gini kok, bersih-bersih aja. Ternyata salah. Sudah dengar cara menyikat gigi ini begini teorinya, tapi nggak mau melakukan, akibatnya sakit gigi. Sama dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu, sudah dengar firman, tapi nggak mau melakukannya. Karena kita merasa cukup hanya mendengar saja. Poin yang berikutnya. Next. Mendengar dan melakukan, tapi enggak sesuai dengan perintah. Sama dengan tidak taat juga. Kenapa seperti itu? Kita lihat contoh seorang yang bernama Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Ini ayatnya lompat-lompat ya, biar cepat, tapi kita doa saya kita semua bisa memahami dari cerita ini. 1 Samuel 15 ayat 3 dikatakan demikian. Jadi pergilah sekarang. Ini jadi Tuhan
menyuruh Saul melalui Samuel untuk melakukan ini. Jadi ini Samuel bilang ke Saul, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusuh, lembu maupun domba, unta maupun keledai, hampir bilang kedelai. Next. Ayat 7 sampai 9. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Next. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Bapak Ibu lihat ya tadi, ayat yang pertama, Samuel udah bilang sama Saul, bunuh semuanya. Kalahkan orang Amalek, bunuh semuanya. Jangan ada belas kasihan, habiskan. Tapi kita lihat tadi di ayat 7 sampai 9, apa yang dilakukan sama Saul? Pertama, Saul menyelamatkan raja orang Amalek, Agag. Dia selamatkan hidup-hidup. Berikutnya, dia dan rakyatnya menyelamatkan kambing domba yang segar-segar. Lembu-lembu yang terbaik itu dia selamatkan. Next. Nih. Jadi ketika dia menyelamatkan itu, Tuhan marah. Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan mengutus Samuel untuk berbicara kepada Saul. Mengatakan bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan kita lihat perkataan Saul di sini. Dalam 1 Samuel 15 ayat 20 sampai 21. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Loh, dia dengar loh suara Tuhan. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Perkataan Samuel, dia bilang, aku memang mendengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Dia tahu yang dia dengar. Tapi dia gak melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dia selamatkan Agag. Dia selamatkan domba lembu yang terbaik. Dengan alasan dia mau persembahkan buat Tuhan. Bagus ya alasannya ya. Baik, secara manusia kita lihat baik alasannya. Gak ada yang salah. Kan yang terbaik, kan untuk Tuhan. Next. Ayat 22 sampai 23. Lalu Samuel berkata, manakah yang membuat Tuhan senang? Ini saya pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Edisi 3. Manakah yang membuat Tuhan senang? Kurban bakaran dan persembahan atau ketaatan. Berapa banyak dari kita yang sering seperti itu? Kita dengar suara Tuhan. Tapi ketika kita melakukan, kita pakai pemahaman kita sendiri. Kita pakai pengertian kita sendiri. Sepertinya gak seperti itu Tuhan cara melakukannya. Sepertinya cara mengampuninya itu gak seperti itu Tuhan. Tuhan bilang ampuni, lupakan. Tapi sepertinya gak seperti itu Tuhan. Aku harus memberi pelajaran dulu. Kita pakai pengertian kita sebagai manusia. Tapi kalau kita mau lihat, ketika Saul tidak taat, maka Tuhan pun menolak dia sebagai raja. Melakukan perintah Tuhan, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan.
sama saja dengan tidak taat. Kita sering berkata, oke lah, yang penting aku rajin ke gereja deh. Yang penting pelayananku oke, lancar-lancar saja. Yang penting hidupku baik-baik saja. Gak menyakiti orang. Tapi engkau masih melihat video porno. Sama saja dengan tidak taat. Perintah Tuhan begitu banyak dalam kebenaran Alkitab. Satu saja tidak dilakukan. Ada ayat yang berkatakan, jika kamu hanya melakukan sebagian, kamu berkata kamu tidak membunuh tapi engkau berzina, sama saja engkau tidak taat. Engkau tidak mencuri tapi engkau berbohong, sama saja dengan engkau tidak taat. Saul sebagai contoh, dia mendengar, dia akui, aku dengar Tuhan, aku dengar suara Tuhan. Tapi dia melakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia memakai pemahamannya sendiri, dia memakai pengertiannya sendiri. Dengan berpikir apa yang dia lakukan, itu pasti menyenangkan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan taruh dalam hatimu? Apa yang sedang Tuhan perintahkan untuk engkau lakukan saat ini? Mungkin itu gak masuk di akalmu. Tapi kalau Tuhan taruh, Tuhan suruh, kerjakan. Jangan setengah-setengah. Jangan pakai pemahaman kita sebagai manusia. Karena pastinya kita tidak akan memperoleh apa yang sedang Tuhan janjikan. Amin. Contoh berikutnya saya nggak tulis di sini. Musa, orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak yang dia lakukan bagi bangsa Mesir. Bagi bangsa Israel. Membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak hal yang dia lakukan. Tapi dia tidak bisa melihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi dia. Mengapa? Buka dalam Ulangan. Di sini nggak ada ya. Buka dalam Ulangan. Sebentar. Buka dalam Bilangan 20. Oh ini enggak usah. Saya ceritakan gini. Satu kali bangsa Israel tuh mengeluh sama Musa. Musa, haus. Kami enggak dapat minum. Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 13. Lalu Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana? Mereka nih ngeluh, minta minum. Tuhan bilang gini, kamu dan Harun bawa tongkat, kumpulkan semua jemaah di bukit batu di Meriba. Kumpulkan mereka semua dan perkatakan dengan bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Ya, perintah Tuhan, perkatakan bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi saat itu Musa sudah mengumpulkan jemaahnya di hadapan Tuhan di depan bukit batu itu. Karena dalam kondisi yang tidak oke, dia bertengkar sama, kesel dengan bangsa Israel nih ya. Sekian lama kok kelakuannya seperti itu. Akhirnya yang dia lakukan adalah memukul bukit batu itu dengan tongkat sebanyak 2 kali. Keluar enggak airnya? Keluar airnya. Bangsa Israel bisa minum dari air itu. Tapi Musa tidak taat. Tuhan perintahkan, perkatakan. Berkata sama bukit batu supaya keluar. Tapi yang dilakukan Musa adalah memukul dengan tongkat sebanyak 2 kali. Sehingga dikatakan dalam Ulangan, sebentar. Ulangan 32 ayat 51 dikatakan demikian. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku, kata Tuhan, di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin,
Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Kalau dipikir-pikir secara manusia, Tuhan kok segitunya sih? Musa nih udah sekian lama loh Tuhan bawa bangsa Israel. Dia setia loh sama Tuhan sekian lama. Dia mengikuti loh apa yang Tuhan perintahkan sebelum-sebelumnya. Justru Musa yang lebih dekat sama Tuhan, bukan? Musa yang naik ke atas gunung menerima 10 perintah Tuhan. Musa yang berhadapan muka bertemu dengan Tuhan. Kok dia gak diizinkan masuk loh Tuhan? Sedikit aja lah, cincai lah. Kita kalau sesama teman kadang suka gitu ya, cincai lah, bolehlah, masuklah. Walau kadang sedikit-sedikit melanggar aturan, bolehlah sesama teman. Tapi Tuhan sangat suka dengan yang namanya ketaatan. Ketika kita tidak taat, sekecil apapun, sepele bagi kita, bagi manusia mungkin itu satu hal yang kecil, sepele. Tapi di mata Tuhan, ketaatan adalah mutlak. Taat ya taat. Sedikit saja kita tidak lakukan, sama dengan tidak taat. Mendengar dan melakukan tidak sesuai perintah, sama dengan tidak taat. Akibatnya Saul ditolak sebagai raja. Poin yang terakhir. Poin yang ketiga. Sudah mau selesai. Haleluya. Mendengar dan melakukan tepat sesuai perintah. Itu yang dinamakan dengan taat. Contohnya adalah Nuh. Kita tahu persis kisah seorang yang bernama Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang saat itu tidak ada musim hujan, yang saat itu tidak ada banjir. Tapi Tuhan perintahkan sama Nuh, bangun bahtera. Bukan di dekat pantai, bukan di dekat danau, tapi di atas bukit. Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Gak cuman bahteraan kecil perahu, bukan. Tapi Tuhan perintahkan Nuh bangun sebuah bahtera dengan ukuran panjang lebar tinggi kali hasta. Dengan kayu ini, dengan ini. Semuanya kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh membangun sesuatu yang secara manusia tidak masuk di akal. Tidak masuk di pikiran manusia. Kok bangun bahtera di atas bukit? Di atas gunung? Untuk apa bahtera sebesar itu? Untuk apa ikut ukuran panjang kali lebar tingginya sama persis? Ih Tuhan, itu mah kegedean. Bisa aja kan? Itu mah kegedean Tuhan. Keluarga aku gak sebanyak itu. Udahlah bikin yang segini aja. Atau kayunya digantilah Tuhan, gak usah kayu itu. Tidak. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan sampai siapa yang harus masuk ke dalam bahtera pun, dia lakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Next. Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 7. Jadi katakan demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia gak tahu kalau akan ada apa? Air bah. Dia gak pernah tahu, tapi dia lakukan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Ibrani, mengenai siapa yang taat itu hanya 2. Nuh
dan Abraham. Tapi saya nggak singgung Abraham, saya singgung Nuh. Nuh dan Abraham yang dicatat dalam kitab Ibrani. Nuh, sesuatu yang belum kelihatan, tapi dia lakukan, dia taat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah ada di level manakah kita? Dari ketiga poin yang sudah saya sampaikan pagi hari ini. Cukup mendengar saja, atau kita mendengar tapi kita melakukan setengah-setengah, atau melakukan dengan pengertian kita, berharap Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, padahal Tuhan gak mau itu. Dengar baik-baik, supaya kita bisa taat. Dengar baik-baik, baca, cari tahu perintah Tuhan apa, pahami baik-baik, supaya kita gak salah bertindak, gak salah melangkah. Bagaimana kita bisa tahu ini perintah Tuhan? Baca. Seperti Nuh, belum pernah melihat. Terkadang kita bilang, Tuhan kasih tahu dulu dong. Kasih tanda dulu dong. Benar gak sih ini yang Tuhan mau aku lakukan? Baru kita mau taat, baru kita mau melangkah. Tuhan gak masuk akal Tuhan. Masa aku harus mengerjakan ini? Kayaknya aku gak pernah loh Tuhan ngerjain ini. Bukan bidangku Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan. Karena pasti ketika kita taat, kita lakukan perintah Tuhan. Ada berkat yang sudah Tuhan sediakan di ujung sana. Mungkin kita belum lihat, tapi percaya ada yang sudah Tuhan sediakan. Upah, berkat. Dan itu akan kita terima hanya kalau kita jadi orang yang taat melakukan semua perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan saya jemput pemain musik, singer untuk maju ke depan. 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Taat tidak cukup hanya mendengar. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan, mendengar dan melakukan. Tidak hanya cukup melakukan, tapi melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita bisa disebut taat. Mari Bapak Ibu sama-sama kita cek dan recheck kehidupan kita. Tuhan, apakah aku sudah menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu. Begitu banyak perintah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Mungkin belum semua kami lakukan, tapi kami mau melakukannya. Jangan pernah puas hanya berbuat baik. Jangan pernah puas hanya cukup mendengar banyak. Yang Tuhan mau kehidupan kita berbuah. Yang Tuhan mau kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi untuk menjadi berbuah, menjadi berkat, kita harus taat dulu melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Mungkin gak mudah. Mungkin dagingmu harus teriris-iris ketika melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan yang akan memberi kemampuan. Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kita untuk kita menjadi anak-anak yang taat dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami gak mau hanya menjadi pendengar. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang taat, melakukan setiap perintah-Mu dengan benar. Bukan karena pengertian kami sendiri Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh memahami perintah-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Engkau janjikan bagi kami boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu sabar membimbing kami. Karena Engkau begitu setia membimbing kami. Di saat kami jatuh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di saat kami lemah, Engkau yang memberi kami kekuatan. Senantiasa pegang tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami.
untuk kami tetap melakukan segala perintah-Mu dengan benar, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Kau memperhitungkan apa yang kami lakukan sebagai satu kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Kehendak-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Yesus memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terus Engkau memegang tangan kami. Terus Engkau membawa kami mengikuti setiap rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, menghidupi setiap firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan, kita akan menerima berkat Tuhan melalui pesan dari gembala senior kita dan juga Rock News minggu ini. Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan Oke, bagaimana? Bisa ditayangin? Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan melawan, kita akan justru mengalami sebaliknya, yaitu hidup di bawah kutuk, dimakan oleh pedang. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17, ayat ini sering saya kutip karena sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kepada raja. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, manusia pertama, mau telah berkuasa atau memerintah menjadi raja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tahun ini the year of multiplied grace. Tepat sekali ayat ini ya. Abundance of grace. Allah kita adalah Allah of abundance. Allah yang berlimpah, bukan Allah yang
lack, kekurangan. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kita tahu lihat di sini grace itu adalah pemberian daripada Tuhan dan juga sifatnya melimpah akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang taat, yaitu Yesus Kristus. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Mau jadi budak di mana maut memerintah. Dan tentu saja di atasnya, di belakangnya itu adalah iblis atau Satan, musuh kita. Tetapi kalau hidup itu menurut lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Memang bukan lagu, mungkin ya rintian. Tapi buat saya itu suatu lagu yang paling indah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya ketemu dengan banyak teman dan saya heran. Dia orang Kristen, tapi lagu kesukaannya adalah I Did It My Way. Itu adalah suatu bentuk disobedience. I did it my way. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah lihat saudaraku, yaitu seperti saya katakan itu DHL. Demokrasi, pemerintahan tanpa Tuhan, hak asasi manusia, hanya itu hak asasi manusia, bukan hak prerogatif daripada Allah, bukan hak asasi manusia, man is the center. Dan yang satu lagi saudaraku, lingkungan hidup. Lihat apa yang terjadi ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Semua itu terjadi. Apakah itu? Man is the center, not God. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bagaimana maut bisa berkuasa kalau kita itu melawan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana kematian, bahkan sakit, penyakit, dan jadi tua bagi manusia. Seharusnya kita hidup kekal. And young forever. Nah, ini ibu-ibu senang nih dengar ini. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda, you want to reign in this life. Semua orang cari kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Rahasianya sederhana sekali. Karena ketaatan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, apa yang karena Kristus kita beroleh. Abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, dan terimalah anugerah kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia dan melalui Dia. God bless you. Reign in life. In Jesus' name. Amen. Oke, saya percaya kita semua diberkati. Sepakat katakan amin. Thank you, sayang, sudah menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Oke, kasih tahu kanan kirinya, taat. Taat sama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat pribadi-pribadi yang taat dan Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan ketaatan buat setiap kita. Saudaraku, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan untuk menjadi penekanan. Yang pertama, ibadah kita minggu besok, jadi minggu depan kembali 2 kali. Ya, jadi mudik sudah selesai, liburan sudah usai, kembali ke Jogja lagi. Jadi jam 9 pagi umum, jam 11 siang KGC. Are you ready?
Haleluya. Kita ibadah 2 kali minggu besok, jam 9 pagi umum dan jam 11 kembali ibadah KGC. Kemudian saya sampaikan gini, saya mengundang semua pengerja, hamba-hamba Tuhan yang terlibat melayani mulai bulan ini, yaitu bulan Mei, di minggu nanti, Selasa besok untuk datang ke gereja. Saudara akan terima pengurapan. Kita akan doa bersama-sama. Saya percaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini bagi kita semua, kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang mengurapi, tidak akan terjadi terobosan. Tetapi kalau Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang lakukan bagiannya, dan sebagai hamba-hambanya kita berkata, aku siap Tuhan dipakai untuk kerajaan-Mu, mempermuliakan Engkau. Saudaraku, terlibat bagian apapun di dalam pelayanan gereja ini, worship leader, singer, pemusik, gembala komsel, usher, semua yang terlibat di dalam bagian pelayanan di gereja ini, hari Selasa besok jam 7 malam saya undang untuk kita hadir di tempat ini. Kita cari wajah Tuhan sama-sama. Saudara akan terima pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Siapakah katakan yes? Pengerja, mana suaranya? Siap? Are you ready? Are you ready? Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ya, Selasa jam 7 pagi kita kumpul di tempat ini. Saudara terima impartasi. Saking semangat. Jam 7 malam di tempat ini ya. Selasa jam 7 malam di tempat ini. Itu yang kedua. Berikutnya, tadi pagi kami mendengar Papa terkasih dari Pak Samuel dipanggil Tuhan. Pak Sam bisa bangkit berdiri, Pak Sam. Dan Kak Nopa, maju ke depan yuk. Kita akan melepaskan doa buat kalian. Sore nanti jam 5, Pak Sam akan berangkat ke Bandung. Kita doakan keluarga yang ditinggal, Pak Sam secara khusus, dan juga Ibu Nopa. Kita nggak tahu apa yang dia rasa, pastinya ada duka cita. Tetapi Pak Sam percaya, Papa di dalam Tuhan sudah menerima damai dan kedamaian, Kak. Kuat ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Ralabaka syekaralataka ralaba. Arahkan tangan kita buat beliau. Pak Sam, Bu Nopa. Tuhan, kami satu keluarga Rock Sejahtera, kami datang kepadamu. Kami sepenanggungan dengan apa yang dialami oleh kekasih kami, Pak Samuel dan Ibu Nopa. Kalau tadi pagi kami mendengar Papa terkasih dipanggil, Tuhan, kami percaya semua seturut dengan waktu Tuhan. Semua atas kedaulatan Tuhan. Hari ini kami mau berkata bahwa hidup kami milik Tuhan. Hidup dan mati kami milik Tuhan. Kami sepakat bersatu hati berdoa untuk Pak Samuel, Ibu Nopa. Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu ini. Limpahkan damai sejahtera-Mu. Limpahkan penghiburan yang sempurna atas Pak Samuel, atas Ibu Nopa, keluarga besar yang ada di Bandung. Bahkan sore nanti jam 5 ketika Pak Samuel akan berangkat ke Bandung, Tuhan memberkati perjalanannya. Di hari ini tibakan dengan selamat sampai rumah ya Tuhan. Ketemu dengan keluarga besar di sana. Dan semua proses pemakaman dari Papa terkasih, Tuhan Engkau memberkati, lancar segala sesuatunya dalam kendali Tuhan. Damai sejahtera Allah kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saya panggil Ibu Anas. Naikkan syafaat kita pagi hari ini, dan setelah ini saudara terima berkat Tuhan.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang telah disampaikan Bu Nike Bapa. Berkati Bu Nike Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan pakai lebih lagi kesehatan atas beliau dan juga keluarga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kelancaran, untuk keamanan dalam periode lebaran ini Tuhan. Tidak ada lonjakan kasus positif Bapa. Itu semua Tuhan karena belas kasih-Mu Tuhan. Kami memohon Bapa untuk kelancaran arus balik Tuhan, keamanan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mampu mengubahkan bangsa kami, kota kami, dan jemaat di sini Bapa. Tuhan berkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, agar kami bisa melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami dengan aman dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan menerima berkat-Mu. Bapak terima kasih hari ini, kiranya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Firman yang kami dengar termeterai dalam hati kami, bertumbuh kuat dan lebat, berbuah-buah manis, dinikmati banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih butuh seluruh umat-Mu yang hari ini dengan antusias kehausan mereka akan Engkau. Terima kasih untuk semua yang sudah dikerjakan seluruh hamba-hamba-Mu, pelayanan mereka, taburan mereka, persembahan mereka, apapun yang mereka bawa di hadapan-Mu, diperkenan Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Buka tangan-Mu di hadapan Tuhan, angkat wajah-Mu, pandang Yesus sumber kehidupan-Mu. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus ada senantiasa dalam hidup-Mu. Rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, studimu diberkati, apapun yang dikerjakan tangan-Mu dalam anugerah dan berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.